Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Atikoh SSMPM PDMM dari SMPN 17 Surabaya sekaligus Duta Rumah Belajar Jawa Timur tahun 2019. Yang saya hormati Bapak Samsul Muin dari SMK Darul Mulhasin Probolinggo yang bertugas sebagai moderator, teman-temanku panitia dari Vikon Gelora Jatim serta Bapak Ibu peserta Vikon Gelora Jatim edisi ke-22. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan Vikon Gelora Jatim edisi ke-22 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas percaya beliau kita ditunjukkan kepada jalan ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Vikon Gelora Jatim dengan bangga mempersembahkan materi mengenai Learning Management System LMS dengan menggunakan Microsoft Teams. Perlu Bapak Ibu ketahui, Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, termasuk kolaborasi pada berkas, dan integrasi aplikasi. Aplikasi ini terintegrasi dengan langganan Office 365, dan juga dapat diintegrasikan dengan produk selain buatan Microsoft. Aplikasi ini merupakan sebuah Learning Management System atau LMS yang sangat bagus, sehingga sangat direkomendasikan digunakan sebagai kelas pembelajaran online. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini pemaparan mengenai LMS Microsoft Teams akan disampaikan oleh Ibu Atikoh SSMPD MM. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekilas pandang mengenai kurikulum Ibu Atikoh. Nama pribadi Ibu Atikoh SSMPD MM. Riwayat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S2-nya. SD-nya di SD Panjang Jiwo, SMP-nya SMP Negeri 35 Surabaya, SMA-nya SMA Mahardika, S1-nya Universitas Dr. Sutomo, S2-nya STI Indonesia Malang, Magister Manajemen Pendidikan, S2-nya STI Yayasan Palapa Nusantara Surabaya, jurusan Manajemen. Untuk riwayat pengalaman pekerjaan, tahun 2001 sampai 2014 bekerja di SMKN 7 Surabaya, 2008 sampai 2010 di SMP SMA SMK Panglima Sudirman Surabaya, 2009 sampai 2010 Wakil Kepala SMA Panglima Sudirman Surabaya, 2010 sampai 2014 bekerja di SMP Dr. Sutomo Surabaya, 2012 sampai tahun 2014 bekerja di SMP Negeri 44 Surabaya, dan tahun 2015 sampai sekarang di SMP Negeri 17 Surabaya. Keikutsertaan dalam organisasi profesi tahun 2015 sampai sekarang Bendara IKI Kota Surabaya, tahun 2018 sampai sekarang sebagai pengurus kanal di IKI Sagu Distro, tahun 2018 sampai sekarang sebagai pengurus diklat di Diklat PKB IKI. Bu Atikoh sebagai narasumber banyak menghasilkan karya tulis ilmiah bahan belajar, di mana sudah terdapat 34 karya tulis yang dihasilkan oleh Bu Atikoh yang sangat-sangat luar biasa banyaknya, yang tidak akan mungkin saya bacakan satu persatu. Adapun tanda jasa penghargaan yang diraih oleh Bu Atikoh, yang pertama, Guru Favorit Jawa Pos tahun 2008, 2. Ambasador Kuiper School 2015, 3. Instruktur Nasional 2015, dan sekian banyak, ada 26 penghargaan yang sudah diraih oleh Bu Atikoh, termasuk MEAA Master Trainer TOT Microsoft Angkatan tahun 2020. Mungkin itu sekilas pandang mengenai kurikulum vitae Bu Atikoh yang sangat luar biasa. Kalau saya bacakan satu persatu bisa sampai 3 hari 3 malam ini nanti membacanya. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan kali ini saya akan dibantu total oleh Pak Samsul Muin sebagai moderator. Nanti yang mengawal kegiatan ini adalah Pak Samsul Muin. Marilah Bapak Ibu kita mulai kegiatan Vikon kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kegiatan ini saya serahkan kepada Pak Samsul Muin untuk mengawalnya. Kepada Pak Samsul Muin, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Said. Selamat malam Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Selamat bergabung pada kegiatan Gelora Jatim pada malam hari ini. Sepintas sudah dijelaskan tadi oleh host tentang kurikulum vitae pemateri kita pada malam hari ini. Dalam hal ini saya Samsul Muin dari SMK Darul Mukhlasin Probolinggo bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu peserta yang hadir, ada beberapa sesi yang akan terselenggara pada malam hari ini. Yang pertama itu penyampaian materi oleh narasumber. Yang kedua nanti ada sesi tanya jawab. Dan terakhir ada kesimpulan kegiatan pada malam hari ini. Artinya nanti Bapak Ibu akan ada waktu tersendiri untuk bertanya kepada narasumber yang nanti akan saya pandu. Silahkan nanti ketika sesi tanya jawab nanti akan saya tawarkan kepada peserta yang memiliki pertanyaan dicatat dulu, nanti ada ketika sesi tanya jawab silahkan raise hand. Baru nanti setelah raise hand akan kita beri kesempatan untuk berbicara langsung dengan narasumber. Mic dan videonya nanti akan di setting oleh host sehingga nanti bisa menyampaikan pertanyaannya berikut dengan tanggapannya. Jadi selama pelaksanaan malam ini Bapak Ibu peserta yang hadir tidak bisa aktif mic-nya kalau dari hostnya tidak mengaktifkan. Demikian Bapak Ibu sepintas penjelasannya. Demi menyikat waktu, marilah kita ikuti pemaparan dari narasumber kita pada malam hari ini perihal tentang LSM Process of Time. Kepada Bu Atiko, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Samsul Muin, salam kenal semuanya. Juga yang saya hormati para host dan co-hostnya yang bisa saya sebutkan di sini. Saya sambil nyontek ya, Pak Sohif, Pak Puspo, dan Pak Abdul Rahman. Baik, Pak Samsul Muin, kita langsung lanjut ya ke arah materi. Oke, Bu, lanjut. Ya, terima kasih. Bapak Ibu peserta saat ini 118 ini ya yang ada di room. Bapak Ibu, pertama sebelum saya masuk ke materi Learning Management System, jadi sebenarnya ini ada PowerPoint-nya, nanti bisa Bapak Ibu dapatkan, tapi bagaimana jika saya lebih senang ke langsung praktek ya. Kalau misalnya Bapak Ibu cuman saya kasih PowerPoint, itu hanya bayang-bayang di angan-angan. Nah, ini saya langsung praktekkan saja. Supaya lancar, ini saya boleh izin mematikan video terlebih dahulu ya Pak Muin. Mempengaruhi nanti biar tidak mempengaruhi bandwidth-nya. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung share ke Oke. Nah, ini sudah terlihat Pak Samsul Muin sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah Bu. Oke. Bisa dilanjut. Ya. Bapak Ibu, di sini memang Microsoft Office 365 ini membutuhkan akun ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu memang belum memiliki akun Office 365 ini, bisa mengajukan, nanti akan saya buatkan. Jadi bisa nanti dengan akun ini nanti bisa mempraktekkan untuk mengimplementasikan sendiri nanti ya. Nah, di sini Bapak Ibu, awal untuk masuk masuk Bapak Ibu perlu ketik office.com saja. Biasanya
ada beberapa orang itu yang ngetiknya Office 365. Jadi saya sarankan langsung saja ketik office.com, kemudian enter. Ini apa saya praktekkan logout ya. Jadi biar Bapak Ibu paham. Saya logout dulu ya. Jadi saya sign out atau Bapak Ibu untuk masuk itu pastikan di sini akun yang Bapak Ibu maksud. Jadi ini saya menggunakan akun domain dispendik.surabaya.go.id. Nah, memangnya akun bermacam-macam ya gitu ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa saya buatkan akun domain guru inovatif. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah familiar ya. Nanti yang belum saja boleh, kalau Surabaya itu punya domain, jadi kalau guru SD dan SMP di kota Surabaya, bahkan TK, ini sudah memiliki akun Microsoft Office 365 domain dispendik.surabaya.go.id. Nah, ketika Bapak Ibu ingin login, Bapak Ibu bisa sign out. Saya sign out dulu aja biar enak prakteknya. Nah, ini berandanya Office 365 milik Dispendik ya. Nah, ini saya praktek langsung biar Bapak Ibu nanti bisa membayangkan. Kalau tadi kan saya langsung masuk di berandanya. Nanti mungkin Bapak Ibu masuknya lewat mana, kok masuknya beda gitu ya. Jadi maksud saya gini, ini kalau saya ngeklik langsung sign in, maka saya masuk di akun Dispendik, akun dengan domain dispendik.surabaya.go.id. Ketika Bapak Ibu memiliki akun Microsoft Office 365 dengan beberapa domain, maka Bapak Ibu tidak bisa langsung sign in. Namun, Bapak Ibu pilih switch to a different account. Apa maksudnya di sini? Yaitu masuk dengan akun yang berbeda. Karena nanti kebanyakan peserta itu setelah sign in kok balik lagi gitu ya. Karena kita harus lihat ini, kita baca. Jadi jangan keburu-buru sign in, tapi dibaca dulu. Jadi dia masuknya di domain mana ini gitu. Kalau ini domain Dispendik, berarti sudah benar, berarti sign in. Tapi kalau Bapak Ibu ingin masuk dengan domain guru inovatif, jangan langsung sign in, tapi switch to a different account. Karena Bapak Ibu akan masuk dengan akun yang berbeda. Nah, kalau ini kan sudah benar ya saya masuk menggunakan akun dispendik.surabaya.go.id. Ini namanya domain. Bapak Ibu, saya mempunyai analogi karena mungkin ada beberapa yang sulit membedakan apa sih itu domain dan deploy gitu ya. Nah, saya menganalogikan domain itu adalah rumah. Jadi ini akun yang saya pakai ini adalah akun dengan domain Dispendik, ini berarti rumahnya Dispendik Surabaya gitu ya. Kalau misalnya domainnya guruinovatif.com, berarti itu rumahnya guru inovatif. Kalau saya juga memiliki @duta rumah belajar, itu berarti rumahnya Duta Rumah Belajar. Kalau saya memiliki @igi.or.id, berarti itu rumahnya IGI. Nah, itu kalau saya menganalogikannya dengan rumah. Deploy itu membangun, jadi membangun sebuah rumah. Gitu ya, analoginya begitu. Karena rumahnya beda, maka ketika saya masuk dengan guru inovatif, maka yang ada di guru inovatif itu tidak bisa campur dengan yang ada di Dispendik karena beda rumah. Tapi fitur-fiturnya sama gitu. Nah, ini saya langsung sign in. Nah, di sini Bapak Ibu wajib memasukkan password. Biasanya beberapa peserta itu mengalami kesulitan di sini pada saat sign in karena passwordnya salah. Nah, kalau Bapak Ibu merasa saya itu nulis passwordnya sudah benar, gitu ya, padahal salah. Kalau manusia itu biasanya masih bisa salah, tapi kalau sistem itu dia nggak bisa. Sistem itu membacanya salah ya salah gitu ya. Nggak peduli kamu status kamu apa, jabatan apa, kalau sistem itu salah ya salah gitu ya.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa, loh aku udah bener loh, tadi tulisannya sudah bener. Nah, kalau dia merah, salah, ya berarti salah gitu ya. Nah, ini sign in setelah klik passwordnya, kemudian langsung yes. Nah, karena di sini sudah malam, good evening ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya hanya pengenalan sedikit aja. Jadi, kalau Bapak Ibu ketahui di sini OneDrive itu apa namanya kapasitasnya 5 tera. Kapasitasnya 5 tera. Ini adalah chatnya Kaizala namanya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui jika Bapak Ibu ingin memindahkan satu laptop, isi laptop itu ke sini masih muat ya. Karena ini 5 tera. Nah, di sini saya hanya memperlihatkan saja, dan yang saya tadi sampaikan adalah OneDrive. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa pelajari terlebih lanjut, karena saya di sini masuk ke Learning Management System-nya, yaitu Teams. Jadi langsung saya buka Teams yang warna ungu ini, warna kesukaan. Nah, ini kenapa disebut Learning Management System? Ketika Bapak Ibu guru mengajar, Bapak Ibu guru mengajar, maaf, menggunakan Zoom. Apakah Zoom itu termasuk learning management system? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Yang dinamakan learning management system itu apa sih? Apakah dengan saya hanya menggunakan Zoom saja itu sudah termasuk saya menggunakan learning management system? Nah, kalau boleh saya menjelaskan sedikit. Learning management system itu terdiri dari 2 unsur, Bapak Ibu. Satu, sinkronus dan asinkronus. Dua unsur ini harus ada. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pertemuan tatap maya, waktu yang sama, tempat berbeda, tapi tatap maya ya. Kemudian asinkronusnya juga ada. Kita bisa memberi assignment, penugasan di tempat yang sama ini gitu ya. Jadi ini Teams, ini beberapa kelas sudah saya buat, jadi terlihat sudah banyak kelas gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti baru buka, nah di sini biasanya kosong Bapak Ibu. Seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya. Untuk membuat kelas di Teams, LMS di Teams, Bapak Ibu cukup toleh ke kanan atas. Nah, yang perlu diketahui lagi, seperti yang saya tadi sampaikan, supaya tidak keliru ini domain apa, ini diklik. Karena domain kita kan pasti lebih dari satu, mungkin ada yang lebih dari satu, bahkan 5 atau berapa. Nah, ini dipastikan kalau domain Bapak Ibu itu adalah yang kita tuju. Kalau saya Dispendik. Jadi, untuk membuat kelas, klik Join or Create Team. Nah, di sini ada create team, ada join a team with a code. Nah, join a team with a code bedanya dengan join a team with a link. Bapak Ibu kalau misalnya mengundang siswa untuk join di kelas tim ini menggunakan link, maka Bapak Ibu jaga lilin. Jaga lilin karena admit gitu ya. Jadi kayak kita pertemuan tapi ini izinkan gitu. Tapi kalau ini dengan kode, siswa secara otomatis langsung masuk ke kelas kita. Nah, kekurangannya apa? Tadi kan kekurangannya kalau link kan kita jaga lilin. Tapi kalau kode, mereka kan langsung masuk. Seluruh peserta didik, seluruh orang yang memiliki kode tersebut bisa masuk kelas kita. Itu resikonya. Namun, itu sedikit. Biasanya anak-anak itu tidak melempar kode itu ke lain kelas. Kalau memang ada 1-2, maka kita setelah mereka sudah masuk, kita cek sudah 40 peserta didik misalnya atau 36 peserta didik sudah selesai, langsung kodenya kita reset. Jadi kode yang sudah beredar itu tidak berlaku lagi.
Nah, ini misalnya kode saya ngawur ya, misalnya nulis gini. Langsung join tim. Secara otomatis peserta didik tersebut setelah mengisi kode timnya langsung join, langsung masuk kelas. Tuh, ini saya bahas langsung mumpung muncul di sini. Nah, kita buat kelas cukup create team, diklik. Di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu, ada kelas, PLC, staff, other. Nah, Bapak Ibu kan pengajaran ini kan butuh penilaian. Maka yang dipilih adalah yang tipe kelas. Jadi tipenya kan ada 4. Kita pilih kelas. PLC ini Bapak Ibu bisa sampai pesertanya 10.000. Namun tidak ada penilaian, jadi tidak bisa menilai. Ini ya, sudah ada discussion, group project, assignment. Jadi yang ada assignment itu cuma kelas. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau staff juga tidak ada penilaian, mungkin dibuat grup staff gitu ya. Kalau other ini study group, after school activities, club, nah gitu. Ini 3 ini tidak ada penilaian. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ngekliknya selain kelas, jangan heran nanti, lu kok nggak ada penilaiannya gitu ya. Berarti salah ngeklik kelas. Tipe kelas ya, tipe tim. Karena kita mau memberikan penilaian kepada siswa di kelas, maka kita pilih kelas. Nah, setelah pilih kelas, Bapak Ibu kasih penamaan. Kasih penamaan, misalnya saya kan guru SMP, guru bahasa Inggris SMP. Misalnya saya beri nama kelas 9, berapa ya? 9A, bahasa Inggris. Nah, biasanya saya beri dalam kurung, saya tulis nama saya, supaya anak-anak yakin kalau itu kelas saya. Oh, ini gitu ya. Jadi ada nama saya kelasnya. Atau Bapak Ibu tidak perlu kata-kata kelas, langsung 9A juga boleh. Jadi kalau di SMP Bapak Ibu itu kan kelas 789. Jadi di rombelnya mungkin A sampai berapa. Nah, kita buat satu contoh kelas. Untuk description ini dalam kurung optional. Optional berarti pilihan ya, boleh iya, boleh enggak, boleh diisi, boleh enggak. Nah, kita tidak perlu ngisi ya Bapak Ibu, langsung next saja. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan nama siswa jika Bapak Ibu misalnya mengajar SD. Takut nanti anak-anak susah memasukkan kodenya bagaimana, misalnya gitu ya. Tapi anak-anak ini kan canggih-canggih, Bapak Ibu, tidak boleh diremehkan karena ini zaman mereka, zaman Android. Nah, di mereka itu kalau menggunakan HP, pasti memasukkan kode. Tapi jika guru membantu siswanya memasukkan ke dalam kelas, maka anak tersebut langsung saja install aplikasi Teams di HP-nya, kemudian setelah buka, masuk pakai akunnya, kelas yang sudah Bapak Ibu bantu undang ini, siswanya, ini secara otomatis kelasnya sudah muncul di HP anak-anak. Nah, kalau guru, ini nanti saya berharap siswanya, nanti Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di sini, saya berharap langsung praktek, kemudian nanti bisa join di kelas saya yang saya buat ini. Nah, kalau teacher, ini Bapak Ibu mungkin mau memasukkan kepala sekolah, kurikulum, gitu misalnya. Misalnya saya mau memasukkan kepala sekolah saya. Nah, ini langsung saja saya klik. Kalau di Surabaya, Bapak Ibu, ada penamaan dia kepala sekolah atau guru, itu ada bedanya. Kalau KP itu kepala sekolah, kalau GD guru SD. Kalau SP itu siswa SMP, SD itu siswa SD, kemudian kalau GP itu guru SMP. Ini kepala sekolah saya. Nah, misalnya saya masukkan gini, kemudian saya add, berarti masuk di guru.
Apa tujuannya? Tujuannya adalah kepala sekolah dan kurikulum itu wajib dimasukkan kalau di sekolah saya, Bapak Ibu, karena nanti untuk supervisi. Jadi kepala sekolah setiap hari ngecek keberadaan proses belajar mengajar. Sehingga ketika kami mengajar, itu kepala sekolah langsung mantau, langsung masuk ke kelas kami, begitu Bapak Ibu. Nah, ini pasti beliaunya nanti kalau saya praktek di sini pasti ini ya, pasti gerebeken nanti. Nah, ini saya close. Setelah itu di close ya Bapak Ibu. Nah, sudah jadi kelasnya 9A Bahasa Inggris Atiko. Welcome to 9A Bahasa Inggris Atiko. Nah, sekarang kita ingin mengganti background. Nah, di sini ada tanda pensil. Kita change theme picture. Klik. Bapak Ibu bisa di sini memilih gambar yang disukai atau mau upload foto. Jadi ada lagi nih keunikan yang kelasnya yang saya buat Bapak Ibu. Jadi kami samakan, kami mengupload foto guru masing-masing. Jadi misalnya saya berarti upload foto saya. Jadi anak-anak tidak akan keliru masuk kelas. Oh ya ini guru saya gitu. Jadi misalnya ini upload, kemudian pilih. Nah, misalnya kita pilih foto kita, kemudian scroll ke bawah, update. Nah, udah berubah. Foto sudah, ini nama kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu ingin membuat kelas ini lengkap dulu, baru mengundang siswa. Jadi kita lengkapi dulu. General ini namanya channel. Nah, kita tambahkan channel. Jadi kalau di sekolah ada literasi, Bapak Ibu boleh menambahkan literasi. Jadi misalnya di tempat saya itu setiap hari Senin ada literasi. Mereka siswa mengumpulkan foto pada saat membaca, kemudian tugasnya apa itu diupload semua. Kemudian kita tambahkan channel lagi. Ini namanya channel ya Bapak Ibu, yang di sisi kiri ini. Channel lagi, karena saya wali kelas 9A, misalnya begitu ya, maka setiap hari Senin setelah literasi ada pembinaan wali kelas, pembinaan walas. Kita tambahkan. Kemudian, karena saya guru bahasa Inggris, di Surabaya itu ada TV 9. TV 9 ini rutin dan ada penugasan yang harus siswa upload. Nah, ketika Bapak Ibu terintegrasi di kelas ini, insya Allah file-file Bapak Ibu tidak akan hilang. Tidak akan hilang dan Bapak Ibu tidak perlu ngoreksi melihat kehadiran peserta didik itu secara manual, ngecek centang satu-satu gitu tidak perlu. Jadi langsung semua terdata di sini. Misalnya Bapak Ibu menyimpannya di WA, memori full kehapus gitu kan. Tapi kalau di sini kan Bapak Ibu mau lihat foto di tanggal berapa, mata pelajaran apa pas tanggal berapa, terus pas assignment-nya atau pas penilaian harian, pas nonton TV 9 maksudnya, kemudian pas literasi, pas pembinaan walas. Nah, di situ nggak hilang Bapak Ibu di sini. Literasi sudah, pembinaan wali kelas sudah, TV 9 sudah. Nah, sekarang tinggal mata pelajaran kita kan bahasa Inggris. Nah, mata pelajaran saya bahasa Inggris, maka saya menambahkan channel KD, kompetensi dasar. Nah, di bahasa Inggris itu ada 14 KD Bapak Ibu. Saya mulai dari, tapi saya tidak mencontohkan nulis 14 ya Bapak Ibu. Cukup 4 saja. Nah, menulisnya itu kan biasanya pengetahuan dan keterampilan. 3.1 pengetahuan, 4.1 kan keterampilan.
Jadi kita tulis di sini, tambahkan channel KD 3.1 dan 4.1. Kemudian letakkan lagi kursornya di general, kita tambahkan channel KD lagi, kompetensi dasar. Kalau tadi 3.1, sekarang 3.2. Nah, di sini kenapa kok KD bukan pertemuan? Mungkin dulu saya membuatnya awal pertemuan. Setelah saya analisa, pertemuan sampai berapa? Berarti kan channelnya terlalu banyak dan kelas jadi tidak rapi. Jadi nanti Bapak Ibu, pertemuannya itu seperti ini. Misalnya, Bapak Ibu di KD.1, 3.1, dan 4.1. Ya, pertemuannya semua dibuat di sini. Nanti, nah seperti ini. Jadi tertib. Ketika Bapak Ibu, oh sekarang sudah waktunya bab 2 misalnya, atau saya 3.2, apapun yang saya lakukan akan saya lakukan di channel ini. Gitu. Oke. Saya buat 3 saja ya tadinya. Tadi 3.3 dan 4.3. Kita add. Oke. Setelah pembuatan channel, Bapak Ibu perlu diketahui, di channel general ini semua siswa bisa ngepost apapun. Ya, di channel general ini. Biarkan siswa, kita biarkan bebas kolaborasi di channel general ini. Ngepost apapun. Ya. Tapi di channel literasi, pembinaan wali kelas, TV9, dan KD ini, jangan biarkan siswa upload atau post apapun karena nanti akan numpuk tugas kita. Maka kita setting channel ini, channel-channel ini, dengan cara klik titik 3, kemudian manage channel. Nah, ini off ini ada panah ke bawah diganti on. Kemudian manage. Kemudian done. Apa fungsinya? Anak-anak tidak bisa ngepost di channel ini. Jadi ketika Bapak Ibu memberi penugasan di channel ini, tidak tertumpuk oleh chat-chatannya peserta didik. Pembinaan wali kelas sama. Kita manage channel, kita ganti on. Manage. Dan TV9 juga, karena kita tidak ingin di sini tertumpuk oleh chat siswa. Caranya seperti ini. Titik 3, manage channel, off-nya diganti on, kemudian manage, dan 3.2, ini, jadi manage channel, diganti on, ditekan manage, dan sama, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti membuat channel, tolong disetting seperti ini supaya tidak gaduh channelnya. Kalau di general ini biarkan sepuas anak-anak untuk ngepost apapun di channel di post channel general. Tapi kalau nanti di channel ini mereka tidak bisa ngepost macam-macam. Begitu. Nah, di channel general ini Bapak Ibu ada post, ada file, ada class notebook, ada assignment, dan ada grade. Dia tertutup ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menambahkan web rumah belajar di sini. Saya akan search web. Masih loadingnya. Nah, ini yang warna pink. Nah, di sini namanya rumah belajar. Kemudian pastekan linknya. Setelah itu save. Maka web rumah belajar itu sudah masuk di kelas ini. Gitu Bapak Ibu. Seperti ini. Bapak Ibu misalnya mau menambahkan web sekolah juga bisa. Jadi web sekolah, kemudian yang jelas tadi klik tambah, kemudian klik website, kemudian masukkan URL-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah ini sudah saya tambahkan dan pastikan di sini ada assignment dan grade.
Berarti ini benar kelas, tipe kelas. Jangan sampai salah. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah menganggap ini sudah beres kelas ini. Jadi sudah saya Bapak Ibu guru siap untuk dimasuki peserta didik, misalnya gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Klik titik 3 ini di sebelah kanannya kelas. Kemudian Bapak Ibu di sini pilih Manage Team. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya keluarkan dulu ya, karena nanti tidak enak kalau saya praktek. Kepala sekolah saya malam-malam kebangun nanti kalau kerepekan ya. Jadi ini sebagai owner, jadi sebagai guru, kepala sekolah saya ini, kalau sebagai owner, tidak bisa saya keluarkan. Caranya mengeluarkan bagaimana? Mengeluarkannya, jadikan member terlebih dahulu. Setelah menjadi member, baru bisa di-delete. Ini, silang. Hilang, gitu ya. Misalnya mau menambahkan, bagaimana buat Tiko? Add member. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan kesalahan, tidak usah khawatir, karena bisa dihapus, juga bisa ditambahkan. Kemudian, tujuan kita tadi adalah ingin mengetahui kode kelas tim ini. Nah, diklik setting, klik setting, kemudian di sini Bapak Ibu menemui tim code, kode tim. Nah, kalau memang kelas itu baru dimulai Bapak Ibu, maka belum ada kodenya. Jadi kita klik generate. Kalau nggak salah, kalau bahasa Indonesia itu buat. Jadi generate atau buat ini diklik. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan hari ini juga mempraktekkan sehingga bisa masuk kelas saya dengan memasukkan kode V, F, kecil semua ini ya, V, F, 6, C, F, A, L. Monggo Bapak Ibu, kita praktekkan bersama-sama. Nah, kalau memang Bapak Ibu memang benar-benar praktek, ini berarti saya yakin Bapak Ibu ini berarti benar-benar mengikuti diklat pada malam hari ini. Oke, saya ulang lagi. V, F, 6, C, F, A, L. Bapak Ibu bisa. Buat Tiko misalnya saya masuk pakai HP boleh? Boleh. Pakai HP bisa Bapak Ibu. Caranya harus memiliki aplikasi Teams terlebih dahulu, kemudian dibuka, terus join. Nah, join di situ ada pilihan join dengan kode kelas. Nah, join dengan kode ditulis di sini. Nah, join dengan kode F tulis di sini 6 C F A L 6. Gitu. Kalau sudah, saya ingin lihat membernya apakah ada. Pak Muin, ternyata membernya kosong. Berarti ini belum praktek ini ya. Ini belum praktek ini ya peserta. Mbak Atiko, kalau beda domain bagaimana? Oh iya ya, bisa juga ya. Makanya, ini saya menyamakan dengan domain saya ya. Jadi gini, oke, kalau gitu nanti, iya saya lupa kalau kita ini di kelas umum. Belum saya buatkan ya. Oke, betul. Iya Mbak, silakan Ya, lanjut. terima kasih sudah diingatkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan untuk pembuatan akun. Iya ya, lupa saya. Jadi intinya begitu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Setelah ini kita praktek, langsung meeting. Kalau meeting, beda domain tidak masalah, walaupun tidak punya akun tidak masalah. Maksudnya tidak punya akun, ketika Bapak Ibu menggunakan Gmail, itu juga bisa masuk. Oke, ini saya lewati dulu, karena mungkin Bapak Ibu tidak bisa praktek karena terhalang domain ya. Oke Bapak Ibu, jadi intinya tadi untuk kode kelas, itu di setting, kemudian ini tim code, seperti itu. Jika peserta didik itu sudah lengkap, sudah sesuai satu kelas yang Bapak Ibu inginkan, maka cara
mengubahnya reset tim code Bapak Ibu. Kalau sudah reset, maka kode ini sudah tidak berlaku lagi. Begitu ceritanya. Jadi, untuk lebih aman, Bapak Ibu langsung copy kode tim, kemudian share ke peserta didik. Itu lebih aman karena mereka tinggal kopas masukkan tanpa ngetik. Jadi tidak salah. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya akan perlihatkan di sini, saya ingin mengadakan pengumuman. Caranya, di sini Bapak Ibu ada format yang tulis ini ada A sama bolpen ini. Ini kita klik. Nah, di sini akan muncul conversation, new conversation. Di sini kita klik panah bawah. Kemudian saya ingin membuat pengumuman, announcement-nya dipilih. Nah, pengumuman misalnya ucapan selamat datang atau Bapak Ibu apa gitu ya. Saya ucapan selamat datang misalnya ya. Welcome, selamat datang. Nah, gitu. Kemudian di sini ditulis selamat datang di kelas bahasa Inggris. Welcome home. Kemudian salam sehat dan bahagia. Ya, terserah Bapak Ibu lah nanti apa isinya. Selamat datang kelas bahasa Inggris, terus kemudian dikasih wejangan apa gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu juga bisa mengubah warna di pengumuman ini. Di sini ya, ubah warnanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa send dengan ngeklik send ini. Seperti itu. Bapak Ibu juga bisa memilih icon-icon, ini biasanya anak-anak ya yang suka ya, anak-anak yang suka. Jadi misalnya Bapak Ibu setelah ini anak-anak kan selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Ibu, bla seperti itu. Anak-anak biasanya suka sekali mainan, biarkan mereka mainan di pos general. Bapak Ibu juga bisa memilih, misalnya ada yang lagi ulang tahun, nah bisa dipilih. Ini share. Atau Bapak Ibu bisa give. Nah, seperti ini. Wow, gitu misalnya. Boleh. Seperti itu. Ini give. Kemudian Bapak Ibu misalnya mau masukkan YouTube video. Nah, ini dari sini bisa. Atau linknya langsung saya praktekkan ya. Ini ketutup ya. Ini nggak bisa di minimize ya. Muncul-muncul terus nih. Nggak bisa di minimize ya Pak ya. Tab baru aja Bu, Ctrl N mungkin. Kenapa? Di tab baru aja, Ctrl N Oh di iya. browsernya. Oh iya sih. Oke. Nah, ini kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah, misalnya saya buka YouTube. Ya, ini deh. Nah, kita pilih salah satu, misalnya. Nah, kita masukkan. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu tidak pilih YouTube ini, tapi linknya saja, misalnya materi Teams, misalnya gitu. Nah, ini langsung di paste. Nah, ini juga langsung muncul, kemudian kirim. Misalnya Bapak Ibu ingin kirim sesuatu, video, tapi link YouTube-nya langsung diklik. Nah, ini langsung muncul link YouTube-nya.
Kemudian ini file Bapak Ibu. File di sini Bapak Ibu bisa memasukkan file materi Bapak Ibu. Nah, misalnya saya kemarin uprak ya, ujian praktek. Jadi saya hanya meminta siswa saya untuk upload di file ini yang saya beri nama uprak. Tapi saya membuat channel terlebih dahulu waktu itu. Saya contohkan saja. Jadi ketika saya menginginkan materi atau hasil karya anak-anak, saya tinggal klik di channel uprak, kemudian file di sini, saya beri nama. Saya beri nama, karena upraknya kemarin itu harus mengumpulkan proposal, maka saya buat folder proposal dan video uprak kemarin. Video uprak. Jadi proposal dan video. Nah, anak-anak memasukkan di sini. Ini kayak kita di Drive ya Bapak Ibu. Jadi new folder. Kemudian di sini saya memberi nama siswa. Jadi anak-anak itu misalnya Nisa. Nah, anak-anak nanti itu klik folder mereka masing-masing, kemudian upload file gitu. Jadi filenya bisa, tadi kan yang diminta adalah proposal dan video gitu. Nah, ini tidak saya contohkan ya Bapak Ibu. Saya akan langsung ke, di sini ada kelas notebook. Kelas notebook tidak saya bahas ya Bapak Ibu, langsung saya bahas assignment. Kelas notebook ini sebenarnya asik sekali. Nanti bisa terhubung. Pak Muin, kalau saya buka ini kelihatan? Kelihatan beranda Office 365? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh ya, Kelihatan. berarti saya pindah-pindah ke manapun ini ya, tanpa stop ya. Oke. Nah, Oke, dilanjut. ya, ini Bapak Ibu, OneNote ini sebenarnya sudah terintegrasi di sini Bapak Ibu. Jadi kelas notebook ini sebenarnya asik, tapi ini kayaknya butuh tersendiri ini kayaknya ya. Kalau misalnya tambah malam. Jadi ini assignment, kita mau membuat penugasan Bapak Ibu. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sinkronusnya kita meeting, tatap maya, tapi kalau assignment ini penugasan. Ketika Bapak Ibu tidak melakukan meeting dengan anak-anak, biasanya kan kita menggunakan assignment, penugasan ini. Nah, kalau sudah assignment gini, kita get started. Nah, kalau sudah, kita create di sini, Bapak Ibu. Create. Nah, di sini ada 3, from existing, quiz, dan assignment. From existing itu berarti mengambil dari yang sudah ada. Kalau quiz itu biasanya kalau saya gunakan untuk penilaian harian, yang rutin saya lakukan di penilaian, di quiz. Kenapa? Biasanya kan kita buat pakai form, Microsoft Form. Nah, ini nanti terintegrasi di sini. Bedanya apa dengan menggunakan Microsoft Form ketika di luar? Bedanya kalau di luar yang form itu, nanti responsisnya kan penuh di sana. Tapi kalau di sini, quiz, kita pilih quiz, nah saya contohkan langsung saja, kan terhubung dengan form. Kalau sudah terhubung dengan form, saya akan milih ini misalnya. Penilaian harian Bahasa Inggris kelas 8 misalnya. Bedanya, kalau Bapak Ibu menggunakan link form, maka responsisnya akan berada di link form. Jadi, saya buka satu form. Penilaian harian. Misal, semoga nggak kosong responsisnya. Oh, kosong nih. Ini Bapak Ibu maksudnya. Kalau dia kosong, biasanya kalau Bapak Ibu nge-share linknya, ini kan responsisnya sekian siswa gitu kan. Nah, kalau ini kan kosong. Kenapa kosong? Karena saya hanya memakainya di sini. Nilainya nanti masuk di grade sini. Jadi apa yang kita masukkan di assignment, masuknya itu di grade. Jadi intinya grade ini miliknya assignment.
Kalau kelas notebook ini nanti manual. Makanya kita buat portofolio di sini. Jadi sekali lagi, grade ini miliknya assignment. Jadi Bapak Ibu, assignment apapun itu masuknya nanti di grade. Gitu ya. Nah, kalau penilaian harian ini langsung kita masukkan di kelas kita, maka nilai mereka itu langsung berada di grade ini. Jadi tidak penuh di sini. Jadi ini kosong. Jadi ini bisa kita pakai berulang-ulang gitu Bapak Ibu. Biasanya kan Bapak Ibu sampai penuh ya linknya, formnya itu sampai full gitu ya. Karena kan penuh responses gitu kan. Oh ini sudah responsesnya banyak, terus bikin lagi link lagi, bikin lagi link lagi, akhirnya kan habis, gitu kan? Nah ini sampai penuh gitu ya. Kalau diintegrasikan di kelas tim ini, enak Bapak Ibu, langsung ke arah kelasnya masing-masing. Nah tinggal Bapak Ibu di sini, ini kan instruksinya apa? Misalnya do this following test misalnya. Nah, misalnya gini. Nah, dia nilainya 100. Ini langsung tertuju di sini, 100. Ditujukan kemana? Ditugaskan kemana? 9A ke semua kelas. Nah, ini Bapak Ibu, don't assign to student edit. Ini harus diklik edit, kemudian pilih sign. Apa manfaatnya? Ketika siswa itu baru masuk ke kelas kita, maka siswa itu bisa melihat tugas kita. Tapi kalau Bapak Ibu tidak klik sign, anaknya baru masuk, saya nggak kelihatan, Bu, tugasnya gitu. Jadi ketika Bapak Ibu menjumpai pada saat anak masuk, kemudian tidak memiliki tugas, maka dipastikan Bapak Ibu tidak ngeklik assign ini. Jadi ini tolong kalau ada edit, assign to all student edit to this class in the future. Dan kemudian Bapak Ibu pengen ulangannya ini sampai kapan? Oh sampai minggu aja, karena ada siswa itu yang HP-nya gantian sama adiknya. Ada siswa yang masih menunggu orang tuanya pulang kerja baru bisa mengerjakan. Ada kan Bapak Ibu? Jadi kita buat tanggal 27 ditutup jam 11.59, 23.59 malam. Gitu ya kita. Di Surabaya itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Kategori pertama adalah siswa yang memiliki HP atau perangkat. 2, siswa yang tidak memiliki HP atau perangkat, tapi orang tuanya punya, saudaranya punya. Jadi siswa yang kategori 2 ini menunggu orang tuanya pulang, baru mereka bisa melakukan penugasan. Kategori 3 adalah kategori di mana siswa tidak memiliki kategori 1 dan 2. Sehingga kategori ketiga ini, siswa setiap seminggu sekali, siswa ini mengambil materi, print out materi setiap misalnya Senin. Senin ini ambil materi selama seminggu. Senin depan mengumpulkan plus mengambil materi selama seminggu. Begitu Bapak Ibu. Jadi bersyukur sekali ketika semuanya bisa memiliki HP. Nah, di sini ini ulangan ini itu masuk KD berapa gitu kan? Misalnya masuk KD pertama ini. Berarti ini kita klik edit. Karena kalau tidak kita klik edit, maka channel ini, penilaian harian ini akan pergi ke channel umum atau general. Jadi kita klik edit. Kemudian kita pilih KD mana yang kita mau tadi, baru kita done. Nah, di sini nanti secara otomatis anak-anak itu sudah ngerti, oh sekarang KD 3.1 ulangan. Berarti mereka langsung ke channel ini, nggak bingung. Jadi nggak channel macam-macam. Ketika mereka mau mengumpulkan TV 9, langsung mereka pergi ke channel TV 9 gitu. Nah, ini sudah langsung assign. Oke. Setelah ini, mereka akan mendapat notifikasi di HP masing-masing. Nah, bagaimana? Nah, ini barusan kita obrolin. Nah, ini assign, langsung kan dia notif link gitu kan. Nah, ini
Mereka sudah mengerti ini langsung view assignment siswa, kemudian mengerjakan penilaian harian sampai tuntas, dan nilainya terintegrasi di sini. Bapak Ibu nggak perlu metati. Kalau misalnya responsis ini, Bapak Ibu kan masih download Excel-nya, kemudian harus, oh ini kelas 9A, 9B harus metati gitu-gitu kan. Tapi kalau di sini tidak, Bapak Ibu, langsung di grade. Gitu. Saya ingin membuat assignment lagi, tapi yang bukan kuis. Kok di sini tidak ada gitu ya? Kok di sini ada post file note? Bapak Ibu, assignment itu hanya muncul di channel general. Jadi pastikan Bapak Ibu klik di channel general, baru assignment itu ada di sini. Kalau di channel bawah-bawahnya ini tidak ada assignment. Jadi channel general, kemudian assignment, create. Kalau tadi kan saya membuat kuis, sekarang assignment. Apa maksudnya? Begini langsung ya. Misal saya membuat penugasan TV 9. Jadi di sini TV 9, biasanya saya kasih tanggal Bapak Ibu supaya saya mudah membacanya di channelnya. Misalnya kan setiap hari Kamis TV 9 kalau bahasa Inggris. Berarti tanggal 25 kemarin. Misal. Karena mulai hari Senin sampai Jumat itu ada TV 9 di Surabaya Bapak Ibu. Dan itu dimasukkan di pembelajaran. Nah, sekarang penugasannya. Penugasan TV 9. 1. Siswa upload foto pada saat nonton TV 9. 2. Siswa upload foto materi terkait TV 9. Yang ketiga, siswa upload jawaban. Jadi kan ada pertanyaan soal kuis di setiap mapel di TV 9 Bapak Ibu. Jadi siswa juga upload jawaban materi terkait, terserah mau jawab di buku catatan terus di foto di upload, terserah. Pokoknya upload jawaban pertanyaan dari materi ya. Jadi kuis materi terkait TV 9. Begini. Jadi nanti siswa itu upload 3 ini. Foto pada saat nonton, kemudian materinya, biasanya kan pada saat siaran itu materinya difoto. Saya biasanya memberi penugasan ini seharian penuh, bahkan sampai besoknya. Karena bagi yang belum bisa nonton, itu bisa nanti menyusul di YouTube atau setelah siaran lah pokoknya gitu ya. Karena banyak juga beberapa yang tidak memiliki televisi. 100 poinnya. Kemudian ini jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi, klik assign supaya anak yang baru masuk bisa mengerjakan. Saya beri waktu sampai besok misalnya gitu ya. Kemudian saya tutup 27 jam sekian. Jadi setelah jam sekian, anak-anak sudah tidak bisa ngepost lagi. Sudah tidak bisa. Biasanya anak-anak minta, Bu, diperpanjang gitu. Baru bisa ngepost. Kemudian ini tadi karena saya penugasan TV 9, maka saya klik channel TV 9. Nah, ini. Kemudian assign. Oke. Ini sudah TV 9. Bagaimana buat Tiko ketika saya mengalami kesalahan? Langsung saja view assignment. Kemudian di sini ada 3 titik, kita klik. Kemudian edit assignment. Nah, misalnya di sini, oh ini aku kurang titik 2 misalnya. Kemudian kalau sudah update. Nah, ini tetap penugasan TV 9. Gitu ya. Nah, ketika saya ingin melakukan meeting,
di KD 3.2. Nah, di sini usahakan tidak meet now, tapi schedule meeting. Karena biasanya ini banyak yang nyantol nanti kalau di meet now. Jadi ini dischedulekan, usahakan schedulekan, karena pembelajaran itu kan berdasarkan penjadwalan ya. Jadi schedule meeting, kita buat schedule meeting, kemudian kita tambahkan KD.2 itu tadi, kan macam-macam pembahasannya apa. Misalnya advertisement, misal. Advertisement, kemudian tanggal misalnya hari ini, 26 Maret. Saya selalu memberi tanggal manual gini supaya nanti tampak di depannya jelas, oh ini aku kemarin ngadakan pertemuan di tanggal ini gitu. Kemudian kita copy, kita paste di bawah ini, type detail, seperti ini. Nah, ini tanggal 26 Maret ini jam berapa gitu kan. Sekarang saya jam berapa ini? 8.19. Nggak apa-apa, saya setting jam 8. Kemudian kita setting sampai jam 9 misalnya. Nah, di sini tidak perlu repeat. Kalau Bapak Ibu misalnya mau menambahkan, mau ngundang siapa, di sini bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu send. Nah, setelah send, di sini tertuliskan, ini yang saya maksud, walaupun di sini di bawahnya itu kan 26 Maret gitu ya, sudah March 26. Tapi saya akan lebih senang jika ada tulisan dalam kurung tanggal ini, karena akan lebih memudahkan saya untuk melihat, oh aku kemarin ngadakan meeting di tanggal ini, gitu. Dan materinya ini, saya nggak lupa. Gitu. Karena di Guru Surabaya, di sekolah saya juga ada pengisian jurnal ya. Nah, untuk mendapatkan link pertemuan itu, kita buka lagi di sini, kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Microsoft Teams Meeting. Nah, di sini, klik here to join the meeting. Ini langsung kita klik kanan. Kemudian, setelah klik kanan, Bapak Ibu bisa pilih copy link address. Nah, copy link address ini bisa dikirim ke apa namanya? Ke grup yang Bapak Ibu punya. Misalnya ini saya kirim di ini ya, di Webex ya. All attendee. Nah, itu kalau yang sudah memiliki link yang saya share di chat, itu bisa Bapak Ibu klik untuk mengikuti pertemuan saya. Nah, sebagai guru, bagaimana cara joinnya? Cara joinnya tinggal diklik. Sebenarnya ini kan ada aplikasinya, Bapak Ibu. Ada aplikasinya. Nah, kalau aplikasi itu lebih lengkap, Bapak Ibu. Saya akan buka aplikasi. Saya stop dulu. Sebentar ya Bapak Ibu, sabar. Sambil menunggu Bu Atiko menampilkan share screen lagi, Bapak Ibu yang mau bertanya, disiapkan pertanyaannya nanti raise hand. Akan kami aktifkan mic-nya. Nah, itu sudah ada yang join. Ini sudah nampak lagi ya. Sudah ya, Pak? Tadi nama kelasnya apa? Kita cari. Nah, ini saya akan masuk.
Sudah nampak ya, Pak? Sudah nampak ya, Pak? Linknya belum ada di chat ini, Mbak Atiko. Belum nampak, Bu. Share screen-nya belum nampak. Share screen-nya belum nampak. Oh, saya ulang lagi. Linknya sudah saya kirim di chat Webex to all attendees. Saya ulang lagi. Benar kan? All attendees ya? Everyone aja, Bu. Kalau ini sudah nampak? Iya. Namun, Ini ya. belum? Sudah belum? Atau masih OTW? Belum. Belum, masih proses ini sepertinya. Tapi ada tulisan kayak loading proses gitu? Belum, enggak ada. Oh, Hanya belum. kursor yang terlihat, hanya kursor. Oke, saya ulang lagi. Di HP belum, yang di HP belum. Kayaknya sudah mungkin. Ini? Sudah muncul, Bu. Good. Sudah muncul. Sudah ya. Nah, ini pakai aplikasi. Aplikasi saya join. Nah, ketika join, Bapak Ibu jangan keburu ya. Nanti ketika ada komputer audio ini belum centang, Bapak Ibu centang terlebih dahulu. Kemudian baru join now. Nah, Bapak Ibu bisa saksikan di sini ada view lobby. View lobby di sini berarti yang tidak memiliki atau beda domain, gitu kan? Beda domain. Ini ada 17, saya admit all. Jadi semua supaya bisa masuk. Sebenarnya linknya mana, Bu? Di chatnya perlu saya kirim kemana? Nah, ini sudah banyak, ada 18. Di chatnya belum ada, Bu, linknya, Bu. Kirim lagi aja, Bu. Oke, saya kirim lagi. Yang everyone, Pak. All attendees kan? Atau saya kirim ke panelis ya? Di sini kok di saya saya baca mungkin muncul ya, bisa. Bu ya. Ya, Nah, saya ini sudah, kirim sudah. ke panelis, jadi nanti dibantu untuk kirim ulang mungkin. Oke, muncul di panelis. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mute dulu ya, biar tidak feedback. Jadi yang di Teams-nya Bapak Ibu mute dulu supaya tidak feedback. Nah, ini Bapak Ibu, banyak peserta didik yang biasanya itu kalau tidak di setting presenter begini, biasanya peserta didik itu kan pinter-pinter, itu biasanya nge-kick temannya. Bu, saya dikeluarkan, Bu, saya dikeluarkan gitu. Nah, itu terjadi ketika kita tidak membedakan presenter dan attendees. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu ini saya setting, kalau ini saya organizer sendiri. Sehingga sebagai attendees di sini tidak bisa nge-kick siapapun. Caranya bagaimana? Caranya klik titik 3, kemudian manage permission. Manage permission. Di sini masih bisa terlihat Pak Samsul? Ini karena pindah ke new tab. Sebentar, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, ketika Bapak Ibu memilih who can present, ini dipilih only me. Setelah only me, klik save. Begitu. Nah, ini banyak yang
ting-tung ini adalah menunggu saya admit gitu ya. Ini admit all langsung. Jadi seperti biasa, ini aplikasi ya Bapak Ibu. Kalau tadi saya buka itu yang versi web. Saat ini saya membuka di aplikasinya tim, lebih lengkap ya. Nah, kemudian ini sudah berapa nih? 31 peserta attendees-nya. Nah, di sini kelebihannya lagi Bapak Ibu tidak perlu membuat attendance list ketika Bapak Ibu melakukan meeting bersama peserta didik. Karena di sini sudah lengkap sekali ketika attendance list ini nanti Bapak Ibu buka, Bapak Ibu akan melihat siswa A itu mau masuk jam berapa, keluar jam berapa, masuk lagi jam berapa, keluar lagi jam berapa, itu terdeteksi full. Jadi per detik mendeteksinya. Jadi ketika Bapak Ibu siswanya itu keluar, itu nggak bisa dibohongi karena di attendance list ini lengkap sekali. Gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang menarik, ini akan saya sampaikan, di aplikasi tim ini sudah ada breakout room, seperti di Zoom. Breakout room-nya seperti ini. Ketika kita mengajar, menginginkan diskusi peserta didik, kita bisa menggunakan ini breakout room. Isi dari satu grup itu 6 siswa. Jadi ini bisa Bapak Ibu mau membentuk grup berapa grup. Kan kita lihat dulu peserta didiknya berapa. Kalau 34 berarti Bapak Ibu mau membuat berapa grup. Itu terserah Bapak Ibu. Mau automatically boleh, mau manual boleh. Manual berarti kan milih salah satu baru create gitu ya. Nah, misalnya ini saya mau bentuk 6 grup misalnya gitu. Ya ini 6, diklik, kemudian create room, langsung nanti otomatis masuk di grup masing-masing. Nah, ini ada breakout room di sini. Kemudian ini icon yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, mulai raise hand ketika Bapak Ibu ingin bertanya. Bagaimana cara menurunkan raise hand-nya? Klik titik 3, karena ini Pak Evan Supendi di sini lagi angkat tangan. Mungkin saya sudah menjawab pertanyaan Pak Supendi dan saya ingin menurunkan tangannya. Jadi langsung lower hand yang diklik. Otomatis setelah saya klik lower hand, maka Pak Supendi tadi sudah tidak di sini lagi gitu ya. Nah ini guys, ini menandakan bahwa Bapak Ibu bukan dari domain yang sama dengan saya. Kemudian di titik 3 ini Bapak Ibu bisa memilih galeri yang saat ini tampilan dari Bapak Ibu saat ini itu galeri. Kalau large gallery itu yang agak kecil-kecil ini. Isinya bisa sampai 49. Banyak. Tapi Bapak Ibu harus ada yang muncul kameranya. Ada together mode. Nah, ini yang paling saya suka. Nah, saya akan bisa mengetahui berapa peserta didik yang sudah membuka kameranya. Nah, misalnya saya membuka kamera, nah saya sudah duduk di situ. Jadi ketika saya duduk sama anak-anak, nah itu kan bisa duduk di kursi yang sudah disediakan di Teams. Ini kursinya bisa kita ubah. Nah, kita bisa ubah yang ada buku sama bolpennya. Nah, kita seperti mengajar di kelas. Jadi lebih asik gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa, nah anak-anak yang belum buka kamera, nggak bisa duduk di kursi. Tuh. Terus misalnya Bapak Ibu ingin mengajak anak-anak, ayo outbound, kita belajar di luar, misalnya gitu. Ya boleh, misalnya mau diajak ke sawah. Nah, gitu. Kemudian mau ubah sen lagi, ini di HP bisa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kan juga bisa mengajar melalui HP. Nah ini kursi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu mau ngajak berenang,
Nah, kita ajak anak-anak ke akuarium. Jadi boleh pilih mau di luar, duduk-duduk di luar, boleh. Nah, ini lengkap kalau aplikasinya. Jadi eman lah, apalagi gratis ya Bapak Ibu ya. Gratis. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang disuka. Mau milih yang mana tempat duduknya, boleh. Kalau ini sudah, jadi di titik 3 ini ada galeri, large gallery, together mode. Nah, ini adanya di aplikasi Team. Kalau di webnya tidak ada. Kalau di webnya tidak ada. Jadi misalnya ada yang ngomong kok di saya tidak ada, berarti itu versi web, bukan aplikasi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini letaknya kalau ingin merekam, dan Bapak Ibu untuk share screen ini di sini ada share konten panah ke atas. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan meeting, Bapak Ibu bisa jangan langsung merahnya ini ditekan leave karena beda. Kalau leave saja nanti anak-anak atau meeting ini kan belum diselesaikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik panah ke bawah ini, pilih yang end meeting. Tapi sebelum Bapak Ibu pilih end meeting, jangan lupa download attendance list-nya. Nah, ini attendance list-nya kita lihat. Sorry. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, lengkap. Ini bisa dilihat Pak Muin, Excel saya? Belum. Oh, belum. Berarti yang saat ini dilihat apa? Masih Teams? Masih kursor, Bu. Masih apa? Ini Kursor. Oke. Nah, Saya sudah. stop dulu berarti ya. Sudah masih bisa. kelihatan kontur. Kalau ini? Bisa. Excel Sudah ya? terlihat, Bu. Ya, Excel. Oke. Nah, Bapak Ibu ini nih absensinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat absensi lagi, tinggal download absensinya. Di sini sudah lengkap. Bapak Ibu Maya join jam 8. Kemudian Pak Andi join jam 8.24, kemudian meninggalkan jam 8.31. Nah, ini lengkap, terdeteksi semua. Kemudian ini Bu Masra ya. 8.25 join, kemudian meninggalkan 8.29. Lengkap semua Bapak Ibu. Nah, di sini seperti ini. Jadi tidak perlu manual ketika Bapak Ibu ingin mengumpulkan absensi peserta didik, itu sudah terdeteksi sak jam-jamnya gitu Bapak Ibu. Jadi enak, lengkap. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu melihat Excel atau Team, masih Excel ya? Excel, Bu. Oke, saya stop dulu kalau gitu. Kalau ini? Sudah Excel, Bu. Sudah Team? Excel. Oh, Masih abu-abu ini. Masih Excel. Nah, Oke.
Ini kayaknya sudah ya. Oke. Oke. Nah, tadi yang belum saya jelaskan ini kayaknya, chat. Nah, chatnya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa menjumpai juga hasil perekaman tuh biasanya nyantol di sini dulu, baru Bapak Ibu download, disimpan, misalnya butuh rekamannya di sini. Nah, ini tinggal admit saja. Jadi, ketika Bapak Ibu ingin mengadakan pertemuan dengan wali murid, anak yang tidak punya akun atau campur apapun, itu tetap bisa masuk. Jadi, untuk meeting di Microsoft Teams, itu apapun domainnya bisa masuk, Bapak Ibu. Jadi, tidak usah khawatir seperti Bapak Ibu menggunakan Zoom, kan? Dan ketika Bapak Ibu menggunakan Zoom itu kan pakai link. Maka, saran saya, share link-nya Bapak Ibu. Share link-nya sehingga anak-anak atau orang tua yang Bapak Ibu undang itu tinggal klik link-nya saja seperti klik Zoom. Link Zoom yang Bapak Ibu biasanya pakai misalnya. Jadi lebih membantu mereka dengan langsung klik link-nya. Lebih enak gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu kliknya di chat, maka titik 3 tadi kan nggak muncul. Nah, untuk memunculkan lagi, Bapak Ibu itu harus klik yang ini, yang tanda orang, show partisipan. Baru ada titik 3 ini. Jadi, tadi ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin manage permission, karena kemarin itu kan banyak sekali guru yang emosi gara-gara peserta didiknya itu saling nge-kick ya, dilempar. Jadi dia terlempar keluar. Saya dilempar gitu. Nah, untuk mengatasinya, manage permission only Bapak Ibu saja yang menjadi presenter. Kalau misalnya ada anak yang mau share screen atau share konten, jadikan dia presenter caranya. Misalnya Bapak Abdurrahman, ini saya klik more ini, titik 3, kemudian saya jadikan presenter, make presenter. Seperti ini, kemudian ini, klik change. Maka Bapak Abdurrahman langsung secara otomatis menjadi presenter dan bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Tapi kalau mereka Pak Abdurrahman sudah, jadikan attendee lagi, change lagi. Maka aman untuk presentasi, untuk bagaimana itu aman, lebih aman. Anak-anak nggak ikut campur gitu maksudnya. Dan ini Bapak Ibu, Microsoft Teams ini yang tipe kelas itu maksimal siswanya 200. Yang tipe kelas, yang ada penilaiannya. Maksimal 200, tapi untuk meeting maksimal 350. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sewa kan, nggak perlu sewa aplikasi apapun untuk melakukan meeting dengan total peserta 350. Pernah saya coba, itu ternyata bisa 350 lebih, tapi saya tidak menyampaikan ini nanti PHP. Jadi setahu saya 350 kalau Microsoft Teams ini meetingnya, tapi kalau untuk di kelas, masuk kelas tim, yang tipe kelas itu 200 maksimal. Begitu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengadakan meeting, tidak perlu berbayar. Terus settingannya ini bisa disetting berapa jam semau Bapak Ibu. Jadi misalnya mau 5 jam boleh, 10 jam boleh, terserah. Bapak Ibu bisa memperpanjang. Misalnya saya tadi ngeklik sampai jam 9. Ternyata pada saat saya diskusi, belum selesai, itu saya langsung bisa perpanjang lagi. Karena nanti ada peringatan dari sini. Waktumu kurang 5 menit gitu. Nah, ketika saya sudah diperingatkan gitu, biasanya saya perpanjang. Dan itu bisa. Jadi nggak perlu menghentikan meeting, tapi langsung perpanjang. Begitu Bapak Ibu. Dan setelah download attendance list, baru Bapak Ibu klik end meeting. Tapi jangan lupa pamitan ke siswanya dulu kalau ingin mengakhiri pertemuan. Nah, kalau live ini anak-anak masih nyantol nih di sini. Masih bisa ngobrol-ngobrol gitu mungkin ya. Tapi kalau end meeting itu sudah end. Jadi meetingnya udah tertutup, udah berakhir. Intinya begitu. Nah,
Ini fitur yang baru muncul ini, kalau nggak salah 2 mingguan. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin share link, tidak perlu buka lagi seperti tutorial saya tadi. Tapi cukup share invite ini diklik, muncullah copy link, copy meeting link ini diklik, baru linknya diberikan ke siswanya untuk join. Intinya yang termudah adalah langsung berikan link join. Itu termudah menurut saya. Kalau anak-anak disuruh masuk sendiri, ya tahu sendirilah gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu langsung tinggal klik link, langsung masuk, nggak pakai lama. Insya Allah begitu. Dan anak-anak pasti senang. Di sini juga sudah lengkap, ada breakout room yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk kerja diskusi kelompok. Ya, seperti ini kalau misalnya mau saya praktekkan, ini ada 34 kalau misalnya anggap aja 6 kelompok ya, langsung saya automatically create room. Di sini langsung membagi secara otomatis di kelompok. Nah, ini. Nanti kelompok-kelompok ini diberi tugas dulu. Nanti diskusi ini ya, ini gitu. Baru start room. Ketika sudah di start room, semua anak-anak yang tertulis ini itu langsung di room-nya masing-masing diskusinya. Gitu. Ini kan otomatis, bukan saya yang memilih siswa. Jadi otomatis start room, jadi langsung semuanya di room masing-masing. Diberi waktu 15 menit mungkin, Bapak Ibu istirahat dulu untuk menunggu anak-anak sambil ngecek. Masuk di room 1, ngintip di room 2, room 3, room 4, room 5, room 6 gitu. Setelah itu kembalikan, di close, kembalikan ke room utama lagi. Jadi balik ke room utama lagi, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari meeting ini, saya kira assignment cukup tadi. Assignment sudah. Kalau ini terlihat enggak, Pak Muin? Apa di web? Masih tim. Masih di tim. Berarti dia terlihatnya aplikasinya ya. Ya. Baik, Pak Muin. Sementara itu dari saya ini kurang 8:45 ya. Bisa mungkin untuk sesi tanya jawab ya. Halo, Pak Samsul. Halo Pak Muin. Oh, oke. Bapak Ibu, karena Pak Muin mungkin terkendala, langsung saya ambil alih dulu. Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan bisa raise hand, sehingga nanti mic-nya akan saya buka. Monggo Pak Muin, diambil alih lagi. Halo Pak Muin. Atau chat Off lagi. di kolom chat ada pertanyaan itu. Oke, siap. Ini saya bacakan dulu. Bentar. Mulai dari mana ini ya? Bentar, Bu. Untuk kolom chat Bu Atiko ada Ya, dari Bu Wadia. Apakah yang di-download itu aplikasinya apa ya, Bu? Ini mungkin di desktop ini mungkin Bu Wadia belum tahu apakah ini downloadnya dari laptop atau dari mana gitu. Oh ya, oke. Saya akan stop. Saya akan share lagi supaya terlihat semuanya Windows. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Ini aja Chrome aja ya saya pilih. Kalau ini sudah terlihat, Pak Samsul. Ini web, versi web. Oke, sudah terlihat. Oke. Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah terlanjur masuk seperti ini di Teams, maka Bapak Ibu keluar dulu Teams-nya. Ini saya sign out dulu. Saya sign out.
Nah, ketika nanti Bapak Ibu itu mengawali Teams, mengawali lagi masuk, baru nanti muncul dua option, dua pilihan. Yang pertama, masuk menggunakan aplikasi. Pilihan yang kedua, apakah mau masuk menggunakan web. Nah, sudah terlihat? Ya, sudah. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengklik Teams, saya perlihatkan. Nah, jika Bapak Ibu nanti baru pertama ngeklik Teams, maka akan ada dua pilihan ini. Tapi kalau saya tadi kan pakai versi web yang di sini. Kalau ada suara ya? Ya, ini suaranya Bu Reni masuk, Pak Muim juga masuk. Nggih, monggo dilanjut, Bu. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih ini, get the Windows app. Jadi aplikasi Windows-nya ini, aplikasi timnya ini diklik, maka nanti akan terdownload, langsung buka, nggak pakai lama. Jadi langsung buka, sudah masuk sesuai domain kita. Tapi kalau Bapak Ibu, aku nggak mau pakai aplikasi dulu. Tapi ketika Bapak Ibu pengen punya, tapi nggak pada saat pembelajaran pakai web, ini di-download aja. Kayak saya tadi kan saya pakai web. Ketika saya membutuhkan, saya pakai aplikasi. Karena bedanya di aplikasi itu lebih lengkap. Ada breakout room, ada together mode, lengkap lah gitu ya. Kalau web, itu yang versi yang seperti tadi yang saya share di awal. Nah, ya, karena saya sudah punya aplikasinya, saya tidak download ini, tapi langsung use the web app instead. Jadi Bapak Ibu ketika milih web langsung ini. Nah, ini kelas-kelas yang sudah kita buat. Ini kelas yang tadi. Nah, kalau ini versi web. Kalau versi web, seperti ini Bapak Ibu. Saya join di web ya. Nah, isinya, tapi nanti dengung kayaknya ya. Nah, seperti ini. Titik tiganya tetap ada. Yang manage permission, download attendance list tetap ada. Terus di sini partisipannya, kemudian ini chatnya, ini titik tiganya. Jadi terbatas ya Bapak Ibu. Ada raise hand tapi tidak ada icon-icon yang seperti yang di aplikasi. Dan yang panah atas ini adalah share kontennya. Begitu. Bedanya di situ, kalau tadi di aplikasi, ini ada panah bawah, end meeting. Tapi kalau di web, end meeting-nya di titik tiga ini, end meeting-nya di sini. Seperti itu. Tapi di sini Bapak Ibu juga bisa melihat ada papan tulis putih yang bisa digunakan untuk kolaborasi bersama peserta didik. Saya juga suka menggunakan ini. Anak-anak juga suka. Belum muncul ya. Masih OTW. Nah ini, sebentar. Nah kalau di sini applet-nya ini. Nah pada saat kita, Bapak Ibu bisa gunakan ini loh nanti kalau blended. Jadi enak, saya juga suka. Ketika Bapak Ibu ingin menjelaskan materi dan tidak diganggu oleh peserta didik, maka klik setting. Nah ini jangan di-on-kan, karena ini kan ada partisipan can edit, ini matikan. Baru kita menjelaskan ke anak-anak. Misalnya,
saya menjelaskan tentang simple past tense. Berarti I went to Bali last week, misalnya gitu. Nah, ini kalimat positif, misalnya saya menjelaskan begitu. Nah, ketika saya menjelaskan rumus-rumus, saya nulis ngetik di sini. Guru matematika kemarin mengatakan kepada saya kesulitan menulis apa namanya, kalau atasnya kuadrat gitu misalnya ya. Jadi ini 2, kemudian pakai aja ini, baru ini. Question. Ya, di sini kan belum ada. Kalau di kelas notebooknya ada. Nah, ya untuk kalau pakai ini kan kesulitan teman-teman. Jadi gini kan, nah belum terbiasa misalnya gitu. Nah kalau misalnya Bapak Ibu, kalau saya ini hapusnya ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya menggunakan pulpen ini untuk menjelaskan. Jadi saya misalnya gini, pulpen hijau. Ini adalah kata kerja kedua. Jadi ketika ada kata kerja kedua, ini berarti past tense. Ada keterangan waktunya. Nah, saya biasanya melingkari ini baru pakai ini. Itu. Tapi kalau menjelaskan saya pakai teks biasanya atau yang teks ini. Misalnya saya menjelaskan kata kerja pertama, kedua, dan ketiga ini. Setelah itu saya menginginkan peserta didik untuk berkolaborasi. Ayo sekarang buat contoh satu kalimat yang menggunakan kata kerja kedua. Nah, ini baru anak-anak seneng. Silakan anak-anak. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu praktek sedikit. Bisa nggak coret-coret? Terserah mau pakai pulpen atau pakai teks. Nyoba. Yang ada di ini room. Yang ada di Teams. Bisa nggak? Harusnya bisa karena sudah saya setting other participants can edit. Begitu. Jadi ini bisa dijadikan papan tulis kolaborasi. Oke. Begitu Pak Samsul? Halo? Halo Pak Samsul, monitor, lanjut. Hilang lagi mungkin ya? Iya, sinyal lagi. Iya. Saya bacakan di kolom chat lagi, Bu. Iya, boleh. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Ini dari Pak Ahmad Heru. Saat saya menggunakan tim yang aplikasi pada 3 minggu kemarin, saat dibuat meeting restart sendiri. Mohon penjelasannya. Sekalian langsung dari Bu Julia, Bu ya. Jadi langsung rangkap. Iya. Untuk yang free bisa sampai berapa partisipan dan bisa sampai berapa jam? Monggo itu 2 dulu. Oke. Jadi kenapa kok langsung restart? Itu berarti kayaknya itu sesuai amal jaringan. Sesuai amal jaringan sama berarti ada something di perangkat. Tidak ada hubungannya dengan Teams. Sepertinya gitu. Kalau untuk Bu siapa Pak? Bu Julia, Bu. Bu Julia, tadi untuk yang saya pakai ini, Ibu, itu gratis. Jadi, saya menggunakan aplikasi Teams ini, Microsoft Office 365 yang dispendik ini, free, gratis. Jadi, kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar gitu ya? Jadi, intinya, tidak ada pembatasan waktu. Bapak Ibu mau setting berapa jam pun sampai kemeng bisa. Kemudian apa tadi? Sampai apa Pak? Berapa orang ya? Berapa partisipan? 350 untuk meeting. Jadi intinya gini, kalau tipe kelas maksimal isi kelasnya itu 200 siswa. Tapi kalau untuk meeting 350.
Tapi kalau tipe PLC itu yang bisa masuk di kelas PLC itu 10.000 orang bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengadakan komunitas, ternyata anggotanya Bapak Ibu 5.000, maka gunakan tipe PLC, bukan tipe kelas. Begitu. Kalau cuma rapat staf, Bapak Ibu tidak akan menggunakan penilaian di staf, maka pilih staf. Saya tunjukkan, saya kan staf kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya membuat perangkat guru yang isinya perangkat guru itu ada. Jadi ketika teman-teman itu klik channel perangkat guru, kemudian ada di file ini. Nah, di sini isinya silabus dan RPP Bapak Ibu guru. Jadi saya meminta Bapak Ibu guru untuk mengupload di sini. Ketika ada asesor atau pengawas datang ke sekolah, saya tidak perlu mencari guru-guru. Tapi saya cukup menunjukkan silabus dan RPP-nya Bapak Ibu itu di sini. Kemudian jurnal mengajar, ini dikumpulkan sebulan sekali. Sama, Bapak Ibu guru juga upload sendiri-sendiri. Misalnya contoh saya juga upload jurnal mengajar. Misalnya, nah ini saya buka. Ini jurnal mengajar. Jadi saya nggak perlu nagih-nagih gitu Bapak Ibu. Nah ini, jadi misalnya tanggal 15 Februari. Di sini lengkap foto-foto kegiatannya. Jadi lengkap. Maaf. Nah ini, seperti ini Bapak Ibu. Jadi channel mulai dari tanggal, kelas, jam keberapa, kemudian materinya apa, link materinya, link daftar hadir siswa. Daftar hadirnya tadi yang saya tunjukkan ke Bapak Ibu, itu saya letakkan di file saya, di kelas saya. Misalnya saya ngajar di kelas 9G, maka file daftar hadir saya itu ada di 9G. Kita close. Nah, di sini juga ada jurnal kelas. Jurnal kelas ini diisi siswa dikumpulkan setiap hari Jumat. Jadi seperti saya wali kelas 9E misalnya ya. Nah, di sini mulai Februari setiap minggunya semua ngumpulkan. Jadi nggak perlu nyari kemana-mana gitu Bapak Ibu maksudnya. Jadi di sini semua ngupload wali kelasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita enak Bapak Ibu, arsipnya. Jadi lengkap terarsip gitu. Nah, ini misalnya kelas saya 9E. Nah, di sini lengkap. Ketika saya menginginkan file TV 9, di sini Bapak Ibu kan menilai grade, kalau bahasa Indonesia mungkin penilaian gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, mulai kita buat, ini ya, mulai kita buat bulan apa, tahun berapa, ini insya Allah tidak hilang. Nah, ini seperti ini. Mulai dulu ada TVRI, sekarang sudah TV 9, ini semuanya ada. Kemudian ketika Bapak Ibu menginginkan bentuk Excel-nya, ini tinggal export to Excel. Gitu. Nah, di sini ini anak-anak ini. Ini kelas notebook-nya. Jadi grade ini assignment. Jadi ini yang assignment tadi yang saya sampaikan itu. Sebenarnya ada lagi yang lebih menarik untuk guru BK, yaitu tapi nanti aja, nanti tambah bingung ya. Jadi ada insight, ya, tapi nggak usah dulu. Itu Pak Samsul atau Pak Rahman ini? Iya. Halo Pak Samsul, masih nyambung lagi? Ada mic-nya. Oh ini sudah. Halo, halo Pak Samsul. Aduh, mungkin camilannya ini sudah mau habis ini Bu. Iya betul. Ini sudah jam 9:02, camilannya mulai habis. Ini sebenarnya banyak pertanyaan ini Bu. Ini Ya. kita kasih batas 5 menit lagi untuk pertanyaan. Setelah itu Ya, boleh. ini langsung
tak rangkep pertanyaannya. Iya, Bu, boleh. gimana langkah-langkah untuk mendapatkan akun Office 365? Nah, ini yang paling penting, langkah-langkahnya. Terus yang kedua, apakah bisa membuat Microsoft Team untuk beberapa kelas dengan domain sekolah, tapi sekolah tidak terdaftar ke Microsoft Team-nya? Gimana? Untuk pertanyaan kedua, apakah bisa membuat Microsoft Team untuk beberapa kelas dengan domain sekolah, tapi sekolah tidak terdaftar ke Microsoft Team-nya? Oh, nggak bisa. Jadi untuk membuat Teams, kelas tim, itu harus punya akunnya. Kalau nggak punya akunnya, nggak bisa. Bagaimana cara mendapatkannya? Bapak Ibu deploy, sekolah bisa deploy SCH. Jadi nanti membangun ya, kalau saya bilang tadi kan deploy membangun rumah sekolah. Jadi nanti SCH itu nanti belakangnya. Kalau Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pembuatan akun, nanti saya buatkan. Mungkin saya buatkan pakai domain guru inovatif. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru Surabaya, pasti insya Allah sudah punya yang SD SMP, sudah punya semua insya Allah gitu. Karena di Surabaya itu di setiap sekolah dibuat admin user atau user admin. Jadi semua bisa membuatkan. Tinggal langsung mempraktekkan. Karena setiap admin di sekolah tersebut itu harus membuatkan guru dan siswanya. Jadi semua menggunakan ini. Kenapa Bapak Ibu kok di Surabaya itu diharapkan menggunakan Teams? Karena kadang permasalahan anak itu kan kasihan, kita kan student center, melayani, pelayanan kepada siswa. Kalau ada beberapa guru menggunakan aplikasi A, beberapa guru menggunakan aplikasi B, beberapa guru menggunakan aplikasi C, sedangkan kemampuan HP atau perangkat siswa itu terbatas, itu kan kasihan. Maka dibutuhkan sebuah kebijaksanaan dari dinas, misalnya gitu kan, untuk mengarahkan, menyarankan ya, untuk menggunakan satu aplikasi sehingga anak itu tidak berat. Jadi nggak nanti jam 1-2 pakai aplikasi A, jam 5-6 ganti lagi aplikasi B, kasihan. Jadi ketika di situ kita sudah kompak, ya, menggunakan satu, itu kan juga tidak memberatkan si anaknya gitu loh. Jadi sudah satu. Gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan LMS. LMS kan terdiri dari dua, sinkronus dan asinkronus. Kalau hanya cukup untuk tatap maya saja, itu bukan LMS. Karena hanya bisa untuk tatap maya, tapi tidak bisa untuk memberikan penugasan. Kalau LMS, Learning Management System, itu ada dua-duanya. Jadi sinkronus seperti saat ini kita, dan asinkronus pemberian assignment gitu. Sepertinya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan itu bisa deploy, tapi jika Bapak Ibu ingin mempraktekkan, nanti bisa mengajukan pembuatan akun. Nanti insya Allah saya buatkan domain guru inovatif. Atau ada teman-teman di sini yang mungkin adminnya guru inovatif juga bisa membantu. Begitu Pak. Terima kasih Bu Atiko. Ya. Karena waktu kita sudah terbatas, halo Pak Muin, bisa menyambung lagi? Saya tidak bisa. Bu. Berarti kalau teman-teman, iya, berarti kalau teman-teman ingin ini kan ada yang bertanya, kalau ingin mendapatkan yang akunnya guru inovatif, berarti apakah harus menghubungi Bu Atiko langsung atau melalui Pak Socep atau bagaimana? Nah, gimana Bu Atiko? Kemarin saya menawarkan siapa yang mau, nanti katanya ini berdasarkan ada isian daftar hadir, tapi di bawahnya ada tulisan untuk pengajuan mendapatkan akun gitu, boleh.
kan mungkin bisa jadi peserta ini kan juga ada beberapa yang sudah punya akun. Nah, yang belum saja maksudnya. Yang belum bisa kita buatkan. Gitu. Monggo panitia bagaimana? Nanti misalnya menyusul siapa yang mau dibuatkan akun, boleh. Untuk syarat pembuatan akun kita cukup melampirkan apa saja, Bu? Mungkin KTP atau apa? Oh, Apa cukup punya nggak usah. nama, email? Absensinya itu aja cukup sebenarnya, seperti itu. Seperti pas absensi aja. Nama, berarti nama sekolah, sebenarnya kan ada kabupaten kota, provinsi, dan lain-lain. Ini cuma nama, instansi, udah itu aja sih yang cukup. Nama sekolah ya. Nama lengkap Bapak Ibu ya. Nama lengkap, kemudian instansi. Saya kira absensinya kan begitu ya, Pak? Iya, betul, Absensi. betul. Ya, nanti seperti absensi itu aja. Kalau misalkan berarti karena yang pegang absen ini Bu Ratna, berarti bisa dikoordinat Bu Ratna aja, nggih Bu Ratna nggih. Boleh. Yang Tapi Ya, kan boleh. yang mau siapa- pesan, yang mau Iya, pesan. betul. Maksud saya, siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak, berarti nanti kan mereka harus kontak saya. Betul, Begitu. betul, Bu. Betul, Bu. Baru nanti saya serahkan ke Bu Atiko, begitu. Ya, Betul. boleh. Boleh. Oke. Biar Dibatasi teman-teman aja, Bu, bisa nanti. mempraktekkan. Nggih, dibatasi aja nanti yang membutuhkan sampai tanggal berapa, jam berapa, biar tidak terlalu lama-lama nanti. Ya, yang penting mereka ada hadir di dalam room ini. Berarti nanti saya akan ngecek dari daftar hadir mereka, begitu. Betul. Oke. Berarti nomor saya tulis di sini, nomor HP. Boleh, nomor HP. Yang penting jangan nomor rekening, Bu ya. Nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, karena sudah waktunya jam 9:10, mungkin sudah terlalu malam bagi teman-teman yang berada di Indonesia bagian timur. Mungkin saatnya kita akhiri. Mungkin ada close statement dari Bu Atiko mengenai LMS ini sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, sebelum saya kasih closing, saya izin untuk end meeting yang Teams ya Bapak Ibu. Saya end meeting. Oke. Saya stop dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk saya berbagi pada malam hari ini. Apa? Jadi untuk closing statement saya menyarankan Bapak Ibu guru untuk mencoba learning management system. Jadi di sini selain saling menguntungkan ya, jadi Bapak Ibu juga tidak repot. Kemudian Bapak Ibu untuk pandemi ini memang sudah imunisasi ya, namun Bapak Ibu perlu menyadari new normal pasti berlaku. Jadi kita tidak pernah bisa jauh dengan teknologi. Semakin kita merasa di zona nyaman, enak gini aja lah, tinggal share link, pakai aplikasi WA, udah selesai. Tapi apa kita tidak ada kertek di hati ya? Kalau itu kan juga kasihan anak-anak gitu. Jadi pelayanan kepada anak-anak kan juga kurang. Kalau kita memberinya tadi, misalnya kita mencoba LMS, kemudian menerapkan di situ, insya Allah selain menguntungkan Bapak Ibu, anak-anak juga terbantu dengan materi-materi yang ada, dan kita juga ada peningkatan kompetensi di bidang IT. Seperti itu. Manusia mati meninggalkan nama, guru mati meninggalkan karya. Dari saya itu, Pak Sohif apa Pak Samsul tadi? Karena Pak Samsul hilang tadi ya. Halo. Itu terima kasih. Saya Baik, mohon maaf atas segala khilaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atiko atas semua materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga tadi sempat terlempar karena ternyata masalah jaringan ya. Semakin malam di kafe ini
semakin ramai sehingga saya pindah ke jaringan HP dan normal. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan bahwa apabila Bapak Ibu menginginkan memiliki domain untuk mempraktekkan di sekolah masing-masing, kami menyepakati tadi 1 minggu dari sekarang Bapak Ibu bisa permohonan akun nanti akan dibuatkan oleh Bu Atik. Melalui mana saya bacakan nomor HP-nya Bu Ratna, silahkan Bapak Ibu menghubungi nomor Bu Ratna dalam 1 minggu ke depan. 081 331 199 800. Sekali lagi Bapak Ibu kami baca WhatsApp-nya Bu Ratna dari Gelora Jatim 081 331 199 800. Silahkan chat secara pribadi kepada beliau dengan format sederhana saja, nama, terus kemudian asal sekolah, kabupaten mana, nomor WA otomatis sudah muncul di sana. Nanti akan diteruskan rekapnya kepada Bu Atikoh dan dibuatkan akun Microsoft Teams, baru kemudian dari panitia meneruskan kepada pemohon. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini sudah waktunya sudah cukup, sudah lebih 15 menit kira-kira, tapi tidak apa-apa, ini sangat sempurna sekali kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan kita malam hari ini dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih, saya selaku moderator, Bapak Ibu sekalian, peserta panelis, mohon maaf atas semua kehilafan. Kami kembalikan kepada host untuk mengakhiri kelas pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Soib, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Umin, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepada narasumber Pak Atikoh dan seluruh panitia Gelora Jatim serta peserta Vikon Gelora Jatim edisi ke-22. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam edisi Vikon Gelora Jatim selanjutnya. Saya selaku host meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.